Selamat pagi anak-anak. Oh sudah ya. Pak Yas, gimana biar tampilan siswanya dulu muncul Pak Yas pas pendahuluan. Pas pendahuluan kayak Bu Sugi itu tampilan siswanya muncul di awal. Banyak siswa di sini, kotak-kotak. Ini pakai gini. Iya, LPG. Iya, PPL. Tolong tampilin Pak Yas ya, siswanya banyak itu. Terima kasih Pak Yas. Sudah kedengaran suara Ibu sekarang anak-anak? Sudah? Kedengaran suaranya? Sudah? Tolong di-unmute. Sudah ya? Tadi maaf ya, ada kendala sedikit ya. Sudah. Oke anak-anak, kita langsung mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Pijetat. Gimana kabar kalian semua? Baik. Semoga tetap bersemangat ya. Ya, lagi kalian sudah standby, tetap semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, silakan. Ibu Tu Agus. 10 AP 10. Ya, silakan. Ibu Tu Agus. Ya, 10 AP 10, silakan pimpin doa dulu ya. Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Ibu Tu Agus. Iya. Oke, sekarang Ibu lihat sudah banyak di sini yang menghadiri Zoom meeting kita kali ini ya, ada 120. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya dan tetap semangat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran masa pandemi. Oke, bagaimana sudah menyiapkan diri dengan alat tulis, buku, pensil, pulpen? Sudah? Sudah. Oke, sudah. Sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan materi ya. Oke, sebentar. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai program linier. Ya, submateri nilai optimum dari fungsi objektif. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu untuk menguji titik pojok sehingga diperoleh nilai optimum, baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum dari fungsi objektif atau fungsi sasaran. Serta mampu untuk menerapkan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam penyelesaian masalah program linier. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada permasalahan yang bisa kita pecahkan menggunakan program linier ya. Jadi di sini banyak permasalahan yang melibatkan pengoptimalan, di mana permasalahannya nanti kita akan meminimumkan ongkos atau memaksimalkan laba. Oke, untuk memulai pembelajaran ini, untuk materi prasyaratnya ya, kalian harus sudah mampu untuk menentukan model matematika. Tentukan model matematika dari suatu permasalahan program linier ya. Jadi bagaimana model matematikanya harus kalian sudah pahami. Ya, model matematikanya seperti ini anak-anak. Sebentar. Oke, model matematikanya seperti ini dari permasalahannya ya. Jadi model matematika itu berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ini namanya model matematika nih, sebelah kanan. Ya, ini model matematikanya. Lalu kalian harus juga bisa menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Menggambar grafik daerah penyelesaian. Ini. Daerah penyelesaian ini yang berwarna hijau, ini namanya daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan kemudian menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Sebenarnya titik pojok adalah titik-titik yang berada di pojok-pojok atau ujung-ujung dari daerah penyelesaian. Ini titik pojoknya, Nana. Perhatikan di sini. Titik ini 240 ini, titik 0,240, ini titik 300,0 dan ini titik 150,150.
Nah, untuk mendapatkan titik 150,150, caranya adalah kita kembali ke materi sebelumnya, materi prasyarat, materi SPLDV ya. Materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk mendapatkan titik ini, kita gunakan materi SPLDV, gunakan metode apa? Di SPLDV, untuk menyelesaikan ini anak-anak, menentukan nilai X dan Y. Metode apa yang kita gunakan? Coba, Dewi Aulia, ini adik Dewi Aulia. Metode apa yang kita gunakan sebelumnya di materi SPLDV? Untuk mencari, menentukan nilai X dan Y. Silakan. Ini adik Dewi Aulia. Bisa ya? Coba di-unmute. Belum siap. Ini adik Sudi Ariantini. Materi apa, di metode apa yang kita gunakan untuk menentukan X dan Y di materi SPLDV kemarin, anak-anak? Ini adik Sudi Ariantini. Eliminasi dan substitusi. Ya, bagus. Metode gabungan ya, gabungan eliminasi dan substitusi sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya untuk menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear ini ya. Kita tentukan nilai X dan Y, ditemukan nilainya adalah 150,150, X-nya 150, Y-nya 150. Ya, itu dalam materi prasyarat. Oke, sekarang kita masuk ke materi sedikit ya, mengenai definisi. Jadi program linear itu adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum ya. Jadi kita akan menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif pada kondisi batas-batas tertentu. Ya, fungsi objektif itu apa? Fungsi objektif itu apa? Nah, fungsi objektif adalah fungsi tujuan. Jadi kalau ada permasalahan program linear, kita harus mencari nilai optimum berdasarkan fungsi tujuan. Apa tujuan dari permasalahan itu? Nah, itu yang kita cari nanti. Fungsi tujuannya apa? Fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan atau fungsi sasaran dari permasalahan program linear. Ya, kita akan menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu apa? Ya, nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Misalkan ada permasalahan tentang pedagang, tentang suatu perusahaan membuat barang. Apa ketujuan dari perusahaan tersebut menghasilkan barang? Untuk apa kira-kira? Nikadek Sudiar, siapa sebentar? Apa tujuannya? Coba. Nikadek Srilia Utami. Kira-kira kalau suatu perusahaan ingin memproduksi suatu barang, apa tujuan atau sasaran dari perusahaan tersebut? Nikadek Srilia. Apa? Untuk apa? Silakan di-unmute Nikadek Srilia. Belum siap. Oke, yang lain coba. Ibu Inyoman 10 AP9 nomor 17. Kira-kira suatu perusahaan produksi suatu barang, apa tujuannya? Siapa yang siap? Angkat tangan, silakan. Siapa? Silakan angkat tangan yang sudah siap. Ayo. Apa tujuan perusahaan itu memproduksi suatu barang? Untuk mendapatkan Setiawati 10 AP4. Mendapat keuntungan. Iya, suatu perusahaan memproduksi suatu barang kan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Sama seperti pedagang menjual suatu barang, pasti tujuannya untuk mendapat keuntungan. Nah, itulah tujuan, itulah fungsi sasaran, fungsi objektif yang ingin dicapai dari permasalahan ini ya. Nah, jadi menyelesaikan masalah program linear, kita memiliki dua komponen ya. Komponennya adalah mempunyai pertidaksamaan linear seperti yang tadi, batas-batas kendala itu dalam bentuk pertidaksamaan linear yang harus dipenuhi, dan fungsi tujuan kita harus miliki juga ya. Fungsi tujuan yang nanti akan kita cari nilai maksimum atau nilai minimum ya. Misalkan ingin mencari laba, pasti labanya maksimum, berarti kita cari nilai maksimum ya. Untuk menekan ongkos, berarti kita ongkosnya harus minimum, berarti kita cari adalah nilai minimum seperti itu ya. Untuk link video permasalahan, silakan kalian lihat di YouTube ya. Ini ininya ya, linknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan apa yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan permasalahan program linear. Ya, silakan dibaca di sini ya. Suatu pabrik roti. Ya, silakan coba siapa yang mau membacanya? Silakan. Suatu pabrik roti, ya, silakan bisa terlihat ya di situ ya. Suatu pabrik roti ingin memproduksi dua jenis roti. Ini Melda Arseni, silakan. Melda Arseni. Bisa terlihat permasalahannya? Melda Arseni, terlihat? Ya, silakan di-unmute. Silakan dibaca permasalahannya ya. Gimana permasalahannya yang bisa kita pecahkan menggunakan program linear? Siapa yang mau baca? Silakan angkat tangan.
Iputu Hari Satria. Oh, ini Kadek Sudi Ariantini, silakan angkat tangan. Silakan dibaca. Ini Kadek Sudi. Contoh soal pertama. Mm-mm. Sebuah pabrik roti memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Pembuatan satu buah roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Sedangkan untuk satu buah roti isi keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Keuntungan roti isi coklat Rp550.000 per buah dan roti isi keju Rp400 per buah. Bahan yang tersedia adalah 2.400 gram terigu dan 2.500 gram mentega. Tentukanlah fungsi objektif untuk permasalahan tersebut apabila banyaknya roti isi coklat X buah dan isi roti keju Y buah. Ya, oke. Jadi ada pabrik roti ingin memproduksi 2 jenis roti ya, roti coklat dan roti keju. Nah, sekarang kita menentukan fungsi objektif, fungsi sasarannya. Gimana Sudi? Apa kira-kira tujuan dari pabrik ini memproduksi roti? Apa tujuannya? Untuk apa? Untuk mendapatkan Keuntungan. keuntungan. Coba kita lihat mana keuntungannya. Keuntungannya adalah ya, keuntungan roti isi coklat 550 per buah. Roti isi keju Rp550 per buah. Roti isi keju Rp400 per buah. Nah, itu sasaran, itu tujuan dari permasalahan ini. Jadi untuk menentukan fungsi objektif, ini yang kita ambil 550 dan Rp400 ini ya. Kita buat permisalan terlebih dahulu. Permisalannya seperti ini. Kita buat permisalan. Permisalannya ini ya. Kita buat perumpamaan. Roti isi coklat kita umpamakan sebagai sama seperti SPLDV anak-anak. Roti isi coklat kita umpamakan sebagai X. Ya, banyak roti isi coklat. Banyak roti isi keju kita umpamakan sebagai Y. Nah, untuk menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif, kita lihat keuntungannya. Roti isi coklat kan keuntungannya 550. Berarti fungsi objektifnya ini bentuknya seperti ini, anak-anak. Z sama dengan, nah itu fungsi objektifnya. Z sama dengan 550X ditambah, karena roti isi keju keuntungannya per buah Rp400, berarti ditambah 400Y. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi objektif anak-anak ya, fungsi tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, berarti kita ambil keuntungannya saja dulu. Berarti fungsi objektifnya adalah ini anak-anak, Z sama dengan 550X ditambah 400Y. Titik, sudah selesai. Gampang anak-anak ya, menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Oke, itu. Sudah bagus, Sudi. Terima kasih. Oke, sekarang untuk menentukan nilai optimum, kita gunakan metode uji titik pojok. Ya, metode uji titik pojok, berarti kita harus nanti menggambar daerah penyelesaian seperti ini. Kita tentukan titik pojoknya. Coba, siapa yang bisa menentukan titik pojoknya di sini? Imade Ugi, bisa menentukan titik pojoknya? Imade Ugi, bisa? Titik pojoknya di sini ya, titik-titik yang ada di pojok-pojok daerah penyelesaian. Mana pojoknya? Di sini tuh pojoknya ya. Berapa titiknya di sini? Coba dibaca. Imade Ugi. 10 apa 8? Belum siap. Igusti Ngurah. Igusti Ngurah. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan silakan. Berapa saja titik pojoknya dari daerah penyelesaian ini? Ayo, silakan angkat tangan. Tinggal dibaca. Ya, tinggal dibaca saja titiknya. Bunga Widyasari, silakan Bunga Widyasari. Bunga, silakan. Titik pojoknya Ya. 0,48. Ya, betul. 24,0 Dan kemudian 0,72. oh, stop. Ya, yang tadi sudah bagus Bunga, terima kasih ya, sudah bagus. Titik pojoknya ini anak-anak yang ada di pojoknya saja, jangan yang di sini, jangan yang di atas. Yang ada di pojok dari daerah yang diarsir. Jadi titik pojoknya adalah 0,48, di sini 24,0 dan ini lagi satu anak-anak ini. Ini adalah titik potong, ini titik pojoknya, titik potong antara dua garis, ya. Jadi gimana cara menentukan titik potong antara dua garis? Kita gunakan metode yang tadi dikatakan oleh temannya. Metode eliminasi dan substitusi. Yang mana kita eliminasi dan substitusi? Yang ini anak-anak, persamaan ini. Persamaan 3X plus Y sama dengan 72. Nanti kita rubah menjadi persamaan. Dan X plus Y sama dengan 48. Nah, dua persamaan ini yang nanti akan kita
eliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai X dan Y. Nah, sudah menemukan nilai X dan Y, itulah dia titik pojoknya anak-anak. Di sini ya, titik ini dia. Titik perpotongan antara dua garis ya. Jadi titik pojoknya adalah, sudah bagus tadi Bunga. Jadi titik pojoknya adalah, nih Bu tampilkan. Nih, titik pojoknya tadi seperti dikatakan oleh Bunga ya. Titik pojoknya adalah 24,0, 0,48. Ya, Ibu tampilkan lagi 24,0, 0,48 dan ini titik potong ini. Setelah kita gunakan metode gabungan, gunakan metode eliminasi dan substitusi, menemukan titik pojoknya adalah 12,36 ya. X-nya nanti kalian temukan 12, Y-nya kalian temukan 36. Nah, ini disebut dengan titik pojok. Nah, bagaimana cara menentukan nilai optimum? Kita akan uji titik pojok ini kemana? Ke fungsi objektif. Diketahui misalkan fungsi objektifnya 600.000 X ditambah 400.000 Y. Sama seperti tadi ya. Kalau yang tadi fungsi objektifnya berapa? 400X ditambah 550Y. Nah, ini fungsi objektifnya berbeda. Karena soalnya berbeda. 600.000 X ditambah 400.000 Y. Kita tinggal masukkan anak-anak. Ya, perhatikan titik pojok yang pertama, 24,0. 24 itu adalah X. 0 itu adalah Y. Ingat yang di depan X, di belakang Y. Tinggal kita ganti anak-anak. Masukkan ke 600.000 X tambah 400.000 Y. Kita ganti X-nya dengan 24, ganti Y-nya dengan 0. Berarti 600.000 dikali 24 ditambah 400.000 dikali 0. Ya, hasilnya adalah ini kali ini 600.000 kali 24, 14.400.000 ditambah 0. Ya, nilainya adalah 14.400.000. Seperti itu caranya, Nak. Tinggal mensubstitusi dari nilai X dan Y ke fungsi objektif. Kita coba titik pojok yang kedua, 12,36. Berarti X-nya berapa? Rizka? Rizka, X-nya berapa di sini titik 12,6? Adik Adi Putra, silakan. Adik Adi Putra, X-nya berapa? X-nya 12. 12, Y-nya 36. 36. Ya, tinggal kita substitusi ya 600.000 kali 12 karena 600.000 X sama 400.000 kali 36. Ya, hasilnya sekian ya. Begitu juga dengan titik 0,48. Substitusi hasilnya sekian. Begitu caranya mensubstitusi ya. Setelah kita substitusi, menemukan nilainya, kita cari nilai maksimum dan minimum. Mana nilai maksimum? Ya, nilai maksimum adalah nilai yang paling besar. Nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Nah, sekarang kita perhatikan yang mana nilai yang paling besar. Yang besar ini adalah 21.600.000, ya, itu nilai maksimum. Ya, nilai minimum adalah 14.400.000 ya. Itu disebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, yang paling besar nilai maksimum, yang paling kecil nilai minimum. Yang itu tujuan kita. Seperti itu pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang seperti biasa nanti kalian bentuk kelompok belajar ya. Silakan diskusikan permasalahan di LKPD bersama dengan kelompoknya. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan permasalahan di LKPD bersama dengan kelompoknya sudah Ibu share. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan ya. Oke, di sini Ibu mempunyai permasalahan sebentar. Ibu tampilkan ya hasil LKPD temannya ya. Sebentar. Siap-siap ya, mau presentasi silakan nanti ya. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya, diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. Oke, sekarang kita lakukan presentasi. Siapa yang sudah merasa siap? Silakan, boleh. Oke, Ibu tampilkan. Di sini sudah ada yang temannya yang mengerjakan.
Sebentar anak-anak. Ibu tampilkan dulu hasilnya. Oke. Oke, di sini ada pekerjaan temannya yang sudah menyelesaikan LKPD ya. Silakan siapa yang mau, siapa yang ini menyelesaikannya, silakan presentasikan ya. Silakan angkat tangannya ya. Coba siapa tadi yang presentasi yang menyelesaikan LKPD ini, silakan. Ya, silakan dijawab. Ya, 10 AP2 ya. Silakan. Presentasikan pekerjaannya. Yuk. Silakan di-unmute saja. Ya. Bagaimana Pak? Permasalahannya bagaimana? Permasalahannya, untuk membuat roti sosis diperlukan 200 gram tepung. Sedangkan untuk membuat roti pisang diperlukan 100 gram tepung. Bahan yang tersedia adalah 4 kg atau 4.000 gram tepung. Yang kedua, untuk membuat roti sosis diperlukan 25 gram mentega. Sedangkan untuk membuat roti pisang 50 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 1,2 kg atau 1.200 gram mentega. Yang ketiga, banyak roti sosis yang akan dibuat sebanyak X buah. Yang keempat, banyak roti pisang yang akan dibuat adalah sebanyak Y buah. Ditanya, tentukan fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Jawabannya 2X tambah 100Y kurang dari sama dengan 4.000 disederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4, yang dapat kita buat adalah 2X tambah 50Y kurang dari sama dengan 1.200 dan disederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Selanjutnya, karena banyak roti tidak mungkin bernilai negatif, maka X lebih dari sama dengan 0 dari lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian yang dapat kita simpulkan adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 40, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 48, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Terima kasih. Atas nama siapa ini ya? Atas nama Niwayanci Kahandayani dan Ninyomanita. Oke, sudah bagus ya. Jadi untuk fungsi objektifnya, kita lihat keuntungannya ya. Roti pisang, berapa keuntungannya tadi? Roti pisang memiliki keuntungan Berapa rupiah per buahnya? $200 ya? Oke, berarti kalau roti ini, lagi satu roti sosis, keuntungannya 400. Oke, berarti fungsi objektifnya sudah betul. Fungsi objektifnya adalah 200 X, YZ sama dengan 200X ditambah 400 Y. Ya, jadi lihat keuntungannya ya. Itu keuntungan dari fungsi tujuan yang akan kita cari menggunakan menggunakan konsep program linier ya. Oke, sudah bagus. Gimana? Teman yang lain ada yang ingin memberi tanggapan untuk keuntungannya? Untuk fungsi objektifnya? Tidak. Jika tidak, oke. Sekarang kesimpulannya apa ya dari pembelajaran ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran ini? Kadek Gilang. Yunika mungkin kesimpulannya apa? Yunika Adnyani, ya silakan kesimpulannya apa? Dari pembelajaran ini bahwa program linear itu apa? Ya. Kesimpulan ini adalah kita menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke, bagus. Menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Ya, dengan menggunakan uji titik pojok. Ya, bagus. Oke, refleksi sekarang ya. Apa yang menarik di pembelajaran ini? Atau apa kesulitan yang ditemui pada pembelajaran ini? Kesulitan yang saya temukan adalah menentukan titik pojok. Menentukan titik pojok ya. Nanti kita sama-sama perdalam lagi ya. Oke, ini latihan untuk
Kalian coba bisa ya. Lalu ini tugasnya nanti boleh kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Tentukan permasalahan yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari dan selesaikan dengan konsep program linear ya. Anak-anak untuk LKPD nanti silakan kalian boleh share di e-learning. Ya, silakan cek di e-learning, silakan boleh dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Oke, anak-anak, pembelajaran sudah berakhir. Sekarang kita sebelum mengakhiri lebih baik kita berdoa ya. Mensyukuri atas pembelajaran yang sudah berlangsung ya. Silakan Dewa Ayu Devi pimpin doa. Silakan Dewa Ayu Devi. Belum siap. Aming Miantari. Silakan Aming Miantari. Aming. Melda Arseni. Silakan pimpin doa ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Melda Arseni. Halo? Melda Arseni. Ya, Giri Sutami, biar cepat ya. Giri Sutami, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih atas partisipasinya ya. Tetap semangat ya. Matematika? Bisa. Gimana anak-anak? Sunggara. Matematika bisa ya? Ya, jika mau belajar ya. Ya, Dan Bu. bertanya, ya. Sunggara. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran. Ya, Bu. Ya, jika ada kesulitan, nanti silakan chat Ibu lewat WA ya, jangan gini. Aduh. Jangan jangan malu, jangan ragu, silakan bertanya lewat WA. Ya, Bu. Ya, oke. Jika sudah, kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Oh, santai.